cc turbonya nggak main-main ya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Enrica Syarif. Di beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 23 Februari 2022, kami sudah pernah nge-post di Instagram feed kita tentang peluncuran sebuah mobil Volkswagen. Ya, apalagi kalau bukan Volkswagen T-Cross. Dan hari ini, di tanggal 9 Maret 2022, kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan first drive terhadap mobil ini. So, dibanderol dengan harga 488 juta rupiah. Apakah mobil ini worth the price? Dan apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini? Dan apakah ini adalah rival dari race versi premium? So, this is it, CVT review Volkswagen T-Cross. Oke, sekarang di tangan gue sudah ada kunci dari Volkswagen T-Cross. Yes, modelnya dia masih jackknife seperti ini ya. Tapi mobil ini sebenarnya sudah disematkan dengan keyless entry. So, langsung aja, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja desain dari VW T-Cross. Yes, di depan sini dia terlihat, memang kalau dilihat secara langsung, memang mobil ini compact ya. Tadi kalau kita sebut dia merupakan race yang premium, karena itu spesifikasi mesinnya yang mirip-mirip ya dengan Toyota Race dan juga Daihatsu Rocky. Tapi sejatinya mobil ini tuh sebenarnya masuk ke dalam segmen compact SUV atau compact crossover yang seperti yang kita ketahui udah diisi terlebih dahulu ya oleh beberapa rival-rivalnya dari brand-brand Asia, sebut saja kayak misalkan Honda HR-V, Mazda CX-3, lalu kemudian ada juga Hyundai Creta dan juga Kia Seltos. Nah, kontingen dari Eropa, Jerman nggak mau ketinggalan. VW Indonesia langsung memasukkan VW T-Cross ini untuk bertarung langsung di segmen tersebut untuk market Indonesia. Yes, secara desain, mobil ini bisa kita bilang ya, bisa kita simpulkan desainnya itu bold yet elegan. Jadi tegas gitu ya, garis-garisnya tegas gitu di depan sini. Bisa terlihat ya, ini dari grillnya, ini ciri khas VW banget ya. Ini mirip-mirip kalau kita lihat sekilas tuh seperti abangnya, Tiguan Allspace ya. Jadi mirip desainnya 3D seperti ini. Sudah dibalut dengan ada list-list chrome seperti ini. Lambang VW yang besar pastinya. Ya, kemudian untuk lampunya sendiri, nah ini cakep nih. Teknologinya dia sudah menggunakan LED projector ya pastinya. Dan juga untuk dia sudah dilengkapi dengan LED DRL. Dan sennya pun juga berada di sini posisinya. Dan berupa LED bar gitu ya. Jadi cakep banget kalau di malam hari. Ya, kemudian di sini ada lampu senjanya. Kemudian kalau kita turun sedikit ke lower bumpernya, ya ini desainnya juga keker gitu ya, maksudnya bagus gitu, guratan garisnya tuh tegas-tegas gitu. Dan sudah dibalut dengan ya chrome garnish kayak gini yang premium, nggak kelihatan murahan sama sekali. Ini bagus ya kualitasnya. Dan di sini sudah disematkan dengan fog lamp yang berfungsi juga sebagai cornering light. Jadi kalau misalkan kalian membelokkan setir ke kanan, nah lampunya fog lamp ini akan menyala gitu sebagai cornering light. Kalau misalkan kalian ke kiri, yang di sebelah kiri yang akan menyala. Jadi fitur yang nice banget. Ya, jadi bisa kita simpulkan di depan sini desainnya ini apa ya, walaupun dia compact tapi terlihat elegan dan juga gagahnya juga terlihat dari sebuah compact crossover. Oke, dari depan kita langsung lanjut ke samping yuk. Oke, ini dia ya desain samping dari Volkswagen T-Cross. Ya, untuk panjangnya sendiri itu ukurannya di 4221 mm. Sekitar 4,2 meter lah ya. Lumayan ya kalau kita bisa lihat dari samping sini. Dan untuk tingginya sendiri, untuk kelebarannya sendiri mobil itu di 1760 mm gitu. Oke, kalau di samping ya pertama-tama kita bahas dulu ya desain velgnya. Velgnya ini ukurannya 17 inch ya. Dan desainnya ini cakep ya, kayak kipas-kipas gitu dan warnanya ini dual tone. Jadi ada silver dan juga gunmetal finish di sebelah sini. Jadi cakep, desain velg kekinian lah ya. Gitu. Jadi modern, terlihat modern dan dibalut dengan ban Goodyear ya, Assurance. Dia profilnya itu di 205 55 ring 17 ya, bagus banget.
Dan kalau di depan sini kalian lihat sistem remnya ini sudah cakram pakai disc brake, tapi kalau di belakang sana sayangnya masih tromol gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, ini dia ciri khas desain mobil Eropa ya. Oh ya, for your information, mobil ini statusnya CBU India. Yes, kalian nggak salah dengar. Karena kalau di India, T-Cross ini sebenarnya namanya tuh Volkswagen Taigun. Ya, kalau di sini namanya T-Cross. Ya, saat ini dia masih CBU India, tapi dalam waktu dekat PT Garuda Matra Motor akan mencekadekan mobil ini. Jadi nggak lama lagi dia akan dirakit di Indonesia, di tanah air bersama dengan abangnya yang sudah lebih dulu dirakit di sini, yaitu Tiguan Allspace. Jadi kita sih berharap harganya bisa lebih ditekan lagi dan lebih affordable lagi. Gitu ya, selain udah LED, ada roof rail ya yang bisa berfungsi asli. Jadi nggak cuma hiasan doang. Jadi kalian bisa naruh roof box ataupun itu. Dan kalau kalian perhatikan di sini, mobil ini sudah disematkan dengan sunroof. Nice. Oke. Lalu kemudian di sini handle pintunya ada garis-garis chrome-nya, cakep, elegan ya, mewah. Kemudian di sini ada detail yang menarik, bagus banget di pilarnya ini ya. Ini ada tulisan Volkswagen. Wih, bagus banget. Detail yang sangat bagus. Nah, ini dia desain belakang dari Volkswagen T-Cross. Ya, ini benar-benar stunning ya, benar-benar apa ya? Dia tuh baru gitu, desainnya tuh kayak fresh, menarik perhatian kami. Desain taillights ini kayak menyambung gitu ya, bagus banget gitu. Sangat modern dan sangat futuristik. Ya, dan pastinya dia sudah teknologinya LED semua. Lampu remnya, lampu sennya, lampu mundurnya sudah LED semua. Ya, bagus banget. Di sini ada emblem Volkswagen dan ada emblem T-Cross di tengah sini. Ini unik ya, emblemnya ada di tengah sini. Dan pastinya karena dia menggunakan mesin turbo 1000 cc turbo TSI. Jadi dia ada emblem TSI di sini. Untuk antenanya dia sudah shark fin antena. Di sini sudah ada built-in spoiler dan juga high mount stop lamp, defogger pasti ya, dan ada wiper belakang sini. Dan untuk fitur safety-nya dia juga sudah dilengkapi dengan parking kamera. Jadi bagus banget. Selain itu juga untuk safety features-nya dia sudah dilengkapi, disematkan dengan 3 titik parking sensor di belakang sini ya. Lalu kita lanjut agak ke bawah, ke lower bumpernya. Ini bagus ya, ada chrome garnish gitu yang mewah. Sekali lagi chrome-nya itu nggak murah-murahan ya, nggak abal-abal. Ini bagus banget kualitasnya. Oke, untuk mekanisme pembukanya bagasinya dia udah elektris ya, tapi ya belum pakai power tailgate ataupun itu, ya wajar lah ya. Oke, nah ini dia bagasinya. Wow, cukup dalam ya, dalam gitu sampai ke dalam gini. Dan dia bagusnya sudah dikasih partial shelf seperti ini, jadi bagus, menambah keamanan lagi ya. Untuk kapasitas bagasinya dia di 385 liter ya, cukup besar untuk kelasnya. Jadi dalam ya, enak, bisa naruh-naruh barang yang agak panjang gitu. Tapi kalau kalian kurang, kalian bisa melipat kursi baris keduanya ya 60-40 gitu dengan mekanisme seperti ini, sehingga bisa menghasilkan bagasi hingga 1450 liter. Jadi lumayan ya, gede gitu. Oke, ini bagasinya. Yuk kita langsung lanjut ke kabin baris keduanya. Oke, sekarang kita ada di kabin baris kedua dari Volkswagen T-Cross. Tapi sebelum gue lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, ini dia kabin baris keduanya dari Volkswagen T-Cross ya. So, kalau mau ngomongin soal legroom ya, ini posisi mengemudi gue ya, tinggi gue sayangnya hanya 172 cm. Jadi, tapi gue masih mendapatkan wow, legroom yang luas ya. Wow, ini sampai 10 jari nih bisa nih. Jadi bagus banget untuk legroomnya, untuk footroomnya juga. Oh, ini ada gundakan sedikit ya kalau kita agak maju gini untuk footroomnya. Tapi untuk headroomnya dia masih mumpuni banget gitu ya, masih cukup untuk tinggi badan gua. Dan di sini ya untuk kursinya sendiri dia udah nggak bisa direbahin lagi, jadi udah mentok seperti ini ya, tapi masih cukup nyaman kok. Dan ini dia uniknya dari interior VW T-Cross ya, dia menggunakan two tone color gitu ya. Jadi ada hitam di atas sini dan ada warna seperti putih gini ya, abu-abu putih gini di door trimnya. Walaupun memang untuk bahannya sendiri ya dia masih didominasi sama plastik keras ya, tapi ini kualitasnya bagus plastiknya, nggak murahan gitu. Dan di sini bagusnya sudah diberikan kayak soft padding gitu ya, jadi untuk armrest juga. Dan untuk menambah kenyamanan pastinya dia juga sudah dilengkapi dengan armrest di tengah sini dengan 2 cup holder. Dan pastinya juga kursinya sudah dibalut semua dengan full leather ya, leather seats semuanya ini. Lampunya, lampu kabinnya udah full LED ya, dia sudah LED semua di sini, jadi bagus ya. Kemudian juga
di tengah sini nih. Nah, ini menarik juga di konsol tengahnya. Di sini ada kisi-kisi AC ya untuk menambah kenyamanan lagi untuk penumpang di baris kedua ya, supaya dingin gitu ya, adem. Dan bagusnya, di sini ada 2 colokan USB-C port, USB-C. Wow, ini udah advance banget. Itu aja dari baris keduanya. Yuk kita lanjut ke driver seat. Oke, kita sudah ada di driver seat dari Volkswagen T-Cross. Ya, sebelumnya kita nyalakan dulu ya, ini karena panas banget. Mohon maaf nih, saya agak keringetan di sini. Oke, dia walaupun kuncinya tadi masih jackknife gitu ya, yang udah gue sempat kasih lihat tadi. Tapi sebenarnya dia sudah engine start top dan juga udah keyless entry tadi. Oke, jadi tinggal. Yes. Oke, ini dia, kita nyalakan AC dulu ya. Wow, AC-nya udah digital, bagus. Oke, bahas soal layout dashboardnya ya. Interior depannya ini, desainnya ini simple tapi futuristic, namun juga ergonomis gitu. Jadi kayak penempatannya itu pas aja gitu, bagus gitu. Sangat senada semuanya, dan kerennya di sini warnanya juga two tone color gitu ya untuk dashboardnya. Di atas ini ya walaupun masih dinominasi sama plastik ya, kayak gini semua plastik di sini, tapi kualitasnya bagus sama seperti di belakang. Dia menggunakan layar itu sebesar, ini cukup besar ya, dia di 10 inch dan resolusi ini bagus banget. Dia bisa menampilkan, wow, bahkan ada menampilkan kondisi mobilnya, consumption-nya, driving data di sini lengkap, dan dia sudah dilengkapi dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Yes, wireless, dia sudah wireless, resolusinya bagus. Kemudian juga untuk pengaturan AC-nya ini juga sudah bagus ya. Dia sudah digital. Jadi walaupun masih single zone, tapi dia sudah single zone auto climate control. Yang pengaturan itu kayak tinggal sentuh aja gitu, kayak capacitive touch gitu. Mobil ini sudah dilengkapi dengan wireless charging. Dan di tengah sini ada glove box ya. Ini ada, bisa dimaju mundurin ya armrestnya. Jadi enak paddingnya di sini. Nah, oke. Kemudian lanjut ke sini. Ya, mobil ini sudah menggunakan instrumen cluster berukuran 8 inch. Yang resolusinya ini cukup baik ya, bagus. Informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap gitu ya. Bagus banget. Dan untuk setirnya sendiri, nah ini setirnya agak berbeda ya. Berbeda dengan mobil Volkswagen yang kita tahu sebelumnya, kayak misalkan Tiguan gitu ya. Ini setirnya lebih sederhana. Ya kalau dipasangin setirnya Tiguan kayak lebih cakep sih, lebih ganteng gitu ya. Di sini ada udah flat bottom sih bagusnya. Dan untuk pengaturannya sendiri, dia sudah tilt dan teleskopik. Wow, oke. Untuk pengaturan kursinya, ya sayangnya dia masih manual gini ya, masih manual. Tapi udah cukup lengkap kok pengaturannya gitu. Ketinggian, maju mundur, recline, itu bisa semua. Jadi bisa banget disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Di sini, ya ini dia juga highlight fitur dari Volkswagen T-Cross, yaitu sudah adanya sunroof. Ya, yang bisa dibuka secara elektris pastinya ya. Nice. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain gimana sih sensasi berkendara dari mobil ini. So, langsung aja yuk kita test drive dari Volkswagen T-Cross. Mobil ini ketika kita masuk ke mode drive tadi, itu berasa langsung kayak mobilnya tuh mau lari gitu. Oh ya, ini bagusnya dia sudah dilengkapi dengan parking kamera ya. Bagus, nice. Dan oke. Ya, so sekarang kita lagi ngendarain VW T-Cross. Yes, ini dia mobil Volkswagen terbaru yang diluncurkan di Indonesia. Tapi ketika kalian mengendarai langsung mobil ini, wow, ini gak kerasa ya 1000 cc turbonya. Ini berasa, apalagi pada saat tadi gue mengganti ke mode drive gitu ya, ke mode D gitu, driving, mobil itu seakan-akan langsung torsinya itu langsung ada gitu, langsung kayak mau bikin mobil itu melaju gitu, pinginnya lari aja. Handling dari mobil ini ya ciri khas Volkswagen VW, mobil VW, mobil Eropa gitu ya. Ini handlingnya ini short ya, cukup short, dan direct setirnya dan feedback setirnya ini baik ya, jadi terasa banget kontur di jalan gitu ya. Ini ngikutin banget setirnya. Jadi mobil ini bisa dibilang cuma 1000 cc turbo, tapi ini 1000 cc turbonya nggak main-main ya. Ini cukup powerful dan mumpuni. Jadi nggak perlu lah pakai mesin yang gede-gede kayak 1400 turbo atau 1500 cc turbo, 1500 cc gitu ya. 1000 cc turbo cukup kok di mobil ini. Ya untuk fitur keselamatannya ya dia cukup lengkap. Walaupun memang kalau misalkan kita bandingkan dengan
rival-rivalnya Asia ya, yang berasal dari Jepang, brand-brand Jepang yang sudah pakai teknologi sensing itu. Korea juga ya, mobil Korea udah mulai. Mobil ini sayangnya belum sih, jadi belum ada sistem safety yang advance seperti itu, yang sensing itu. Tapi dia sudah cukup lengkap kok. Misalkan sebut saja dia sudah punya 6 airbags, ya, ABS, EBD, BA, udah lengkap semua. Lalu kemudian juga dia ada hill start assist ya. Jadi kalau misalkan mobil kalian misalnya lagi menanjak, dia bisa menahan gitu ya, bagus. Dia sudah dilengkapi dengan parking kamera, parking sensor, tadi 3 titik ya. Jadi ya sudah cukup mumpuni kok. Maksudnya untuk keseharian gitu ya, dipakai sehari-hari, mobil ini udah mumpuni banget untuk urusan safety features-nya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari video review Volkswagen T-Cross. Yes, akhirnya kita bisa lihat secara langsung dan langsung merasakan driving impression dari mobil ini. Dan bisa kita simpulkan, dibanderol dengan harga 488 juta rupiah. Ya memang terdengar cukup mahal ya, apalagi di kelasnya. Tapi itu semua dibayarkan dengan desainnya yang cakep, ganteng, kemudian juga memiliki build quality ya. Ini Indian steel, hati-hati ya, bagus banget build quality-nya, baik eksterior maupun interior. Kemudian juga ride quality dan memiliki fun to drive yang baik ya. Tadi kalau kalian mikir mesin 1000 cc turbo kekecilan, tapi kalian harus coba dulu mobil ini. Jadi ketika mengendarai mobil ini nggak berasa underpower sama sekali. Mumpuni kok mesinnya, bagus. Jadi kalau kalian misalkan lagi mencari compact SUV yang dipakai di perkotaan, dipakai daily driving, ya, dan pingin tampil beda dari yang lain, Volkswagen T-Cross ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Oke, sekian aja review dari kami. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan juga berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, sekian aja dari gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune.